Lanjut. Lanjut. Oh, saudara. Suami soleh, bini PA. Yang kedua, bini solehah, suami beleguk. Siapa itu? Bini solehah, suami beleguk siapa? Siapa? Istrinya siapa namanya? Siti Asia. Lakinya siapa namanya? Fir'aun. Asalnya dari mana? Buset, Solo. Salah. Solo. Ibu belajar di mana? Kalau belajar sejarah yang jelas, jadi walaupun babu mau kobra, jangan. Di mana-mana Fir'aun dari Mesir, Solo. Kasih bang ya. Ikan cupang nggak? Kasih bang. Boleh saya izin minum dulu? Sampai mana tadi? Fir'aun. Solo aja lu. Bentar sogok lu. Tuh saudara. Yang ketiga, bini PA, laki beleguk. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Yang keempat, suami soleh, bini solehah. Nabi Ibrahim. Ibu kalau disuruh pilih, ini 4 contoh, mau milih Nabi yang mana? Nabi Ibrahim bininya 2. Iya. Kagak jadilah. Salahin Ustaz Jazuli, ngapa ngundang Ustaz PA? Saya mah kiai, betul, mohon maaf ya. Saya bukan Ustaz apalagi kiai, saya juara 1 stand up komedi. Banyak yang ketipu, saudara. MPTV One, ketipu. MNC, Kompas TV, Sony Music. Tapi bedanya nih, kalau TV One per 8 menit iklan, transfer 26 juta per 8 menit. Lu bayangin coba. Kalau di sini kan ini jadi batu sih gue ya. Canda, saudara. Saya di mana-mana tausiah, kagak mikirin amplop, kagak. Tidak lu. Saya malu makan Kanjeng Nabi. Di mana-mana dakwah diusir, mau dibunuh. Sekarang pada naripin kan geblek namanya. Ikhlas. In ajriya illa 'ala Allah. Tidaklah upahku kecuali atas Allah. Termasuk di sini, seandainya Ustaz Jazul nggak ngamplopin saya tungguin. Maksudnya sampai kelar, kan dakwah namanya. Tuh, kan nggak masuk akal. Bapak orang, emak ada, lahir, nggak masuk akal. Kalau mau bilang kun, ya. Yang kedua, lebih dahsyat lagi saudara. Ada manusia, bapak orang, emak buat enten ya. Wong Jawa ono ora. Saiki akeh. Oi. Kulo ceramah nganggo Betawi nganggo Jawa. Betul apa ya? Tapi pulang. Lu ngomong apa sih? Oh, sudah. Ada manusia yang Allah takdirkan, bapak kagak ada, mama kagak ada, belum jadi siapa dia? Kita buat Nabi Adam tingginya berapa? 60 hasta, 30 meter. Itu kelingking Nabi Adam sama pisang tanduk pasar Bayuran. Masih gedean kelingking Nabi Adam, saudara. Lu pernah belajar sejarah nggak? Lu nggak pernah nggak ada Nabi Adam dalam satu riwayat umur 4 tahun minum susu bebelak 5 ada? Kagak ada. Langsung gede. Umurnya 1000 tahun sudah. Bapaknya ada, emaknya ada. Kok bisa? Kun
Oi, ada lagi. Ashabul Kahfi, the seven sleepers in the world. Tahu artinya? Ongol-ongol. 7 orang anak muda ditemenin wafda minuhum kalbuhum. Yang ke-8 anjingnya yang namanya Kitmir. Dan sepakat semua ulama kalau si Kitmir tuh anjing masuk surga. Padahal kambing yang dagingnya suka bikin kebuli tuh, yang suka biasa main di rumah kiai kagak masuk surga, anjing masuk surga. Anjing bukan sembarang anjing. Tuh anjing mainnya sama orang-orang soleh. Mujalasatus sholihin. Sepakat ulama di surga kagak ada tuh cekiper, kagak ada. Jalak suren kagak ada. Yang masuk anjing saudara. Oh najis mupulado eta. Tapi ku masuk surga. Kesimpulannya kenapa? Bergaul sama orang-orang soleh. Nih pecutan bagi kita. Jangan mau kalah sama anjing. Anjing aja masuk surga. Masa umat Nabi nyantol? Ada yang nyantol ada. Yang mana tuh? Yang tukang mancing kagak sholat. Serius saya nanya nih Pak, ada yang tukang mancing di sini? Banyak. Pantes kelihatan bibirnya kayak mujair. Uang mancing silakan mancing. Saya juga mancing. Saya mancing di Cinangka. Yang saya pancing lele bukan konde. Lempangan ngaji, saya ngaji. Lempangan untuk keluarga ada waktunya. Tuh saudara ini mancing 3 hari 3 malam baru pulang. Begitu pulang, itu lele. Itu muka kayak lele batu hitam banget musik. Aduh. Para yang tukang mancing. Jangan sampai kita malu-maluin Rasulullah kalah mancing. Kenapa? Anjing masuk surga karena bertemu sama orang-orang soleh. Kita harus lebih hebat lagi. Saudara yang saya muliakan, itu Ashabul Kahfi, dia diam, ditidurin sama Allah di gua Kahfi berapa lama? 309 tahun. Bukan 3 tahun bang, 309 tahun kagak makan, kagak minum, nggak update status. Tapi itu saudara, kok bisa? Kun. Nih 3 contoh cukup malam ini. Kalau Allah tunjukkan yang tidak masuk akal menurut kita masuk akal, dan mustahil menurut kita tidak mustahil bagi Allah, apalagi timbang merubah nasib kita yang susah jadi mudah, yang utang banyak Allah gampang lunaskan, yang kagak ketemu jalur hujan apa ya? Hujan. Berarti udah nih. Lanjut. Saya kalau hujan bayaran double nih. Kayaknya keluar nih. Mudah-mudahan masih nahan sebentar ya. Lanjut. Nih sudah. Bu, cucian udah diangkat belum? Apalagi timbang Allah untuk merubah nasib kita yang susah jadi mudah. Yang gak ketemu jalan keluarnya, banyak jalan keluarnya. Yang buntu, gampang semua urusannya. Yang susah, anaknya diatur. Jadi balik lagi anak yang soleh dan solehah. Yang sakit-sakitan, dibuang, dikurangin, dan dibuang sakitnya gampang. Caranya satu. Intan sulullah yang suruhku. Kalau kalian tolong Allah, Allah tolong kalian. Cing papat, Cing Suryani, majuan dikit sini. Kalau kita tolong Allah, Allah tolong kita. Saya boleh curhat gak sebentar? Mau tahu banget, mau tahu aja. Gibah mulu loh. Saya kan kalau lagi bete, saya ngopi di PIM 2 bang. Lagi ngopi, mantan saya manggil. Kalau dia Cynthia Bella. Sirik matonya Saroni. Dia manggil saya. Manggil Ustadz berarti belum move on dia. Ada apa? Enggak gini
Apa lagi ngapain di sini? Gue lagi ngopi aja. Lu ngapain di sini? Enggak, lagi sama temen di jalan. Nah dia mau curhat nih. Kalau udah ngomong tuh pasti gibah urusannya. Tahu nggak? Yang minggu lalu kan Ustadz tausiah di Menteng tuh. Aku kan kajian datang terlambat Ustadz. Ingat nggak aku bawa teman perempuan? Iya. Itu siapa? Temen aku Ustadz, sesama artis. Oh alhamdulillah. Tapi begini Ustadz, itu temenku baru 3 tahun nikah. Sekarang udah mau bercerai lagi aja. Dalam hati saya, janda lagi aja nih. Ada janda sini ada? Janda ada? Tolong tunjuk tangan yang muda aja. Tetelan sapi buat apa? Tapi gak bercanda. Emang kenapa kamu bingung? Ini dia Pak Ustadz. Padahal suaminya pejabat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, harta sejagat, males main ke Ciputat, sukanya Amerika Serikat. Gak mau makan ketupat, sukanya donat. Padahal istrinya udah, tapi hidupnya selalu melarat. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Ini berarti kita bisa ambil tarik kesimpulan. Banda banyak uang sabrak-abrak jabatan tinggi belum tentu jaminan bahagia. Karena orang bahagia kudu ngikut kanjeng Nabi Muhammad punya akhlak. Inilah momentum Isra Mi'raj. Bagaimana how to change our life. My house is my paradise, not my house is my hell. Do you understand? Yes. Oh. Nyuci masih pakai papan penjelasan. No. Tuh, sudah ada. Apa artinya kita ngaji Isra Mi'raj? Saban minggu pengajian. Apalagi ibu-ibu Pak di Jakarta. Paling giroh kalau ngaji mah. Seminggu kan 7 hari, seragamnya 14. Itu juga belum lunas Pak. Tuh, hebatnya luar biasa Bu. Oi, kalau ngomong pengajian yang paling heboh siapa? Ibu-ibu. Majelis taklim paling banyak siapa? Tabligh akbar paling banyak siapa? Isra Mi'raj paling banyak siapa? Maulid Nabi Muhammad paling banyak siapa? Yang ngaji sambil arisan paling banyak siapa? Nanti di neraka paling banyak siapa? Biar asah. Kenapa tuh Mbak? Saya kagak ngomong bohong nih ya. Kalau saya bohong sama berdiri bareng-bareng. Ini ada Habib, pada Kiai. Datanya jelas sudah. Hadisnya sohe. Penghuni terbanyak di neraka siapa? Ibu-ibu wanita. Makanya di Indosiar ada judul sinetron, azab bagi istri yang durhaka sama suami itu. Ada nggak? Emang ada azab bagi suami yang durhaka sama bini? Kagak ada. Menang teh sekarang teh. Nih salvo berorot gitu ya. Sarung baru Bang, Wadimor namanya. Harga terjangkau, kualitas bagus, halus barangnya. Endorse ya kan, lumayan cetiau. Saudara yang saya muliakan, oi. Jadi kalau bahagia, bukan uang banyak, jelas Bu. Mau bahagia itu, bukan karena jabatan tinggi, kuasaan hebat, tapi kita harus ikut akhlak Rasul. Akhlaknya di mana ya Rasulullah? Udah bilang jauh-jauh hari, nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Terangi rumah kalian. Yang ngontrak, yang ngekos, yang punya rumah rada sempit, yang rada luas, nggak jaminan bahagia. Ketika di rumah tersebut ada sholat, ada baca Quran, itulah keberkahan sesungguhnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah mana? Rumah siapa aja? Kagak ada sholatnya, kagak ada baca Qurannya, seperti kuburan. Kuburan gelap nggak? Angker nggak? Ngeri nggak? Atut nggak?
bocil. Bocil nih. Ntar gua serang nih. Itu. Rumah yang tidak ada salat dan baca Qur'annya kuburan, saudara. Tegang. Masalah sedikit jadi besar. Masalah sederhana jadi berlarut, saudara. Bentar-bentar genteng turun ke rak piring. Rak piring mambak maur ke kuburan. Suami ngina bini. Bini nyerocos juga. Bu, numpang tanya. Kalau ribut sama laki wajar ya? Pesan cuma satu nih ya. Jangan sampai keluar bahasa kebun binatang Ragunan ya. Yang kayak tangga saya itu, Bu. Lakinya sholat kagak, ngaji ogah, mancing terus. Ngojek malas-malasan, dihina sama bininya. Lu bang dasar bang gak tahu diri bang lu. Muslim kayak PKI lu bang lu, dasar monyet. Buset. Laki ini kata monyet sudah. Ngaji sama kiai. Surga di bawah telapak kaki ibu. Bagi laki-laki, bagi perempuan. Tapi kalau perempuan udah nikah, maka kunci surga adalah laki-laki, suami. Maka sering saya bilang di TV One, dimanapun saya dakwah, manusia yang paling mudah masuk surga bukan kiai. Manusia yang paling gampang masuk surga bukan ustaz, apalagi RT jauh. Ya jelas lah. Lu mau tahu nggak bang? Siapa manusia yang paling gampang masuk surga? Nih makhluk halus. Ibu-ibu. Yang mana? Sing manut karo bojone. Oi. Pandangannya teduh. Tutur katanya santun. Ketika suami keluar dijaga kehormatannya. Harta bendanya dimanage. Anaknya dididik, saudara. Ketika seorang meninggal, wanita tersebut meninggal. Kata Rasulullah, bini mana aja yang wafat, yang meninggal, asal suaminya ikhlas dan ridho, langsung masuk surga. Percuma banyak ibadah seorang istri, banyak ngaji ziarah wali songo, asal ngomong kayak petasan ceplik. Jalak suren PA, bentar-bentar minta cerai. Ceraiin gua bang, gua kagak pernah senang hidup sama lu. Lah anak lu 5, lah kau ngangkang mulu itu. Dia kagak pernah senang gini PA dasar. Gak pernah nikmatin gofur nikmat. Saudara ini saya muliakan. Maka Cing Jarona. Maka kalau ribut sama laki jangan sampai ngina pakai bahasa kebun binatang. Tuh, dihina tadi saudara. Lakinya kebetulan orang Betawi. Lu tahu sendiri Betawi gede ambok, gede adat. Lempongan ngambek kayak mesin giling mogok. Sekampung orang dorong kagak berubah. Tuh Betawi lagunya tuh. Tengil. Ya gue juga Betawi, tapi gak gitu amat. Badan sehat, uang banyak, pala lu gue beli. Utang lu banyak banget. Gue beli pala orang, jali lagunya. Ada jali sini ada. Gue kabur. Tuh saudara. Betawi. Laki dikata monyet kagak terima, dikata monyet, lu kunyuk lu. Nih. Pak. Kalau ribut sama bini wajar nggak? Wajar. Yang kedua pesan saya, jangan sampai di depan anaknya. Ini ribut di depan anak bahaya, saudara. Ngomong bahasa Ragunan biadab. Didengar sama anak, saudara. Mentalnya jatuh, sedih dia, psikisnya terganggu, saudara. Nangis anak, ya Allah ternyata bapak saya monyet, emas saya kunyuk, berarti saya lutungnya. Siapa itu baca? Yang baru. Maka nafil abaka nafil abna. Yang dilakukan orang tua pasti nular ke anak. Bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet. Pala lu asik. Bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet. Ya Rabbi. Serawatan. Mikir. Tuh. Cing Nira.
Singiro, kan udah dapat tuh doanya. Habis sholat fardu baca Rabbi habli minas 3 kali ya. Jangan lupa isi perut anak harta yang halal. Ada yang dagang di sini? Ada yang dagang bang? Jangan suka ngurangin timbangan. Jangan suka ngurangin takaran. Jangan suka manipulasi data. Jangan suka rekayasa fakta. Kalau customer minta barang A, jangan lu kasih C. Kalau customer minta yang asli, jangan lu kasih palsu. Kullulah min nabatan min haram fannar aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram itu bukan anak, itu bukan istri, tapi itu adalah neraka. Bom waktu akan meledak, hancur rumah tangga. Anak menjadi fitnah, residivis yang perempuan dagang lender alias jablay. Semuanya pada berantakan. Jangan salahkan mereka. Ingat dulu ngasih makannya uang apa? Umat Madian, umat Nabi Syuaib, izak talu ala nasi yastaufun wa izakaluhum awazanuhum yukhsirun. Kalau dagang suka curang, ngurangin timbangan, ngurangin takaran. Takaran liter, takaran beras 1 liter tulisannya, ditotok bawahnya. Tak, 3 on menang. Dibang 3 on Ustaz, lah kali jutaan sudah. Nih Isra Mi'raj, bukan cuma sekedar lifestyle, bukan cuma sekedar gaya hidup saudara. Pulang dari sini ada manfaatnya. Mudah-mudahan setahun ke depan tambah barokah hidup kita. Dimulai dari rumah, jangan tinggal sholat. Berani ninggal sholat, itu artinya berani ninggal Allah. Maka setiap perbuatan akan berbanding lurus dengan akibat. Manusia yang ninggal sholat berarti meninggal Tuhannya. Maka kesimpulannya dan salah satu balasannya bisa jadi suami kita satu saat kecantol janda sebelah. Padahal bukan manusia, setan. Ya, sebelah doang ada kakinya kan setan namanya. Dah ya. Saya pesan untuk sahabat-sahabat saya di kampung apa namanya? Kampung Baru. Tebet ya? Hah? Kebun Baru. Yang punya kebun siapa? Ya, kebun. Nih semuanya ya. Jangan lupa dekat sama Habib, sama ulama. Kalau ada orang pengen mencah-mencah, nih Habib, nih ulama Nusantara, jangan. Ada orang zaman sekarang kagak percaya Habib, Hubabah, ketul Nabi, cicing wae udah urusan lu mah. Yang penting gua percaya, sampai mati pegang terus. Jelas kagak? Jelas kagak? Terakhir ya, terakhir 5 menit nih. Nih, gua kasih ilmu biar lu selamat dunia akhirat. Ilmu rambutan pentil. Ilmu apa? Ilmu apa bu? Pentilnya doang, rambutan pentil. Cing Fatimah, pasar paling dekat pasar apa sini? Pasar apa? Hah? Pasar? Pasar ini? Oh iya, berarti parcel gue banyak dong. Parcel apa namanya? Bengong. Soang. Bengong. Belengong. Iya. Yang bener dong. Bener. Bawang. Bawang. Di pasar bawah ini kalau musim rambutan, ada nggak yang dagang rambutan pentil, saudara? Udin menada aja lu. Di mana-mana yang namanya rambutan orang dagang yang merah, ya bang, yang gede, yang manis. Ada nggak yang dagang rambutan pentil? Semua ada nggak? Kagak ada. Apa artinya pentil? Daging orang, rasa pahit sepet getir, betul kagak? Cing ramene, betul kagak? Yang didagangin yang mana? Yang gede, yang merah, yang manis. Jelas? Bang, pentil bukan sembarang pentil. Pala lu cakep. Gue lagi ngomong ini bukan pantun, bukan. Pentil bukan sembarang pentil. Kalau kita beli rambutan 2 ikat yang gede. Bu. Ibu beli rambutan 2 ikat, yang gede, yang manis, yang merah. Tuh di situ ada yang pentil 2 biji. Kagak makan kagak, dibangkai ikat sama yang gede. 2 ikat yang gede kita masukin kulkas lah, kapan yang pentil ngikut, ya kan? Rambutan, dia ketawa.
Dia pendila kagak kali ya. Assalamualaikum. Lanjut. Itu kagak dimakan bang. Karena tibang keikat sama yang gede masuk kulkas. Kita beli rambutan 2 ikat yang besar yang manis yang merah. Kita masukkan ke istana saudara. Yang penting ngikut keikat sama yang besar. Kita ini di sini semua ibarat rambutan pentil. Ilmu comot-comotan. Ibadah mambak maur. Ini kita sepat rasanya perang saudara. Kita kudu ngikat sama Habib. Kita kudu ngikat sama ulama. Mereka masuk surga, kita kesawaban barakahnya. Kalau rambutan keikat sama tali, kita keikat sama ulama sama Habib pakai apa? Cinta dan ngikut majelisnya. Gitu, lu paham gak kan? Paham. Gua juga kagak paham, lu paham. Hebatnya orang pas sawah baru mah. Yuk, saya ngajak Fatihah 1 kali untuk guru-guru kita, para habaib yang mulia, para ulama yang mulia. Semoga semua dijaga oleh Allah. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Diberkahi badannya. Amin. Ilmunya manfaat buat kita semuanya. Amin. Kita para jemaah dan murid-muridnya insya Allah berkah dunia akhirat, bahagia selalu, wafat husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. Mudah-mudahan manfaat dan saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah khilaf. Saya awali dengan pantun, boleh saya tutup dengan pantun? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Cucak rowo, cucak ijo. Jalak suren, burung kacer. Itu nama-nama burung bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.